Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallim taslima biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Sallallahu ala Muhammadin. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada kaum muslimin dan muslimat, mukminin, mukminat di mana saja Anda berada, khususnya kepada pemirsa setia channel dakwah Yasbi Al-Asy'ariyah, yang semoga kita semua selalu dalam keridhaan Allah dan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada pemirsa, ada sebuah pertanyaan, tidak sebuah ya, beberapa dari saudara kita pemirsa. Pertanyaan ini bersumber dari melihat sebuah tayangan di video. Ada seorang ustadz mengatakan tentang kaifiatnya atau caranya memasak daging, baik itu daging sapi, kerbau, unta dan sebagainya. Karena ada beberapa pernyataan yang menurut penanya, menurut si sa'il ini tidak biasanya, atau bagaimana ya, ada sesuatu yang tidak biasa. Yang pertama, dikatakan dalam tayangan itu bahwasanya daging sapi, unta, kerbau, domba, rusa dan sebagainya, daging niku mboten kenging diumbah, beda lek golongane usus dan sebagainya. Jadi daging niku kranten dalam bahasa Jawa, kranten daging niku lek diumbah, daging niku isine serat niku isine darah atau getih. Kalau daging itu dicuci, maka daging itu malah menjadi najis. Baik, seperti itu. Daging niku mboten kenging diumbah, krana daging niku isine serat iku isine getih. Mula nek diumbah malah jadi najis. Poin yang pertama kita bahas dulu. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa dibenarkan isinya daging itu adalah serat-serat yang itu juga banyak darahnya. Tapi harus kita pahami darah yang diharamkan itu, yang najis dan haram itu adalah darah yang benar-benar masih wujud darah. Kalau darah itu sudah menjadi daging, bahkan ada beberapa darah juga yang dihalalkan, misalnya al-kabidu, hati, kemudian limfo, kebuk dalam bahasa Jawa, itu juga darah, tapi darah yang dihalalkan. Ukhilat lana damani wa mayatatani. Nabi bersabda, dihalalkan kepada kita dua darah dan dua bangkai. Dua darah itu adalah al-kabid, hati, dan limfo. Limfo itu kebuk. Kemudian dua bangkai itu adalah al-jarad was-samak, belalang dan ikan. Itu bangkainya suci. Kembali kita kepada daging. Daging itu memang kalau jamak lumrahnya, alat untuk sesuci itu adalah air. Kalau tidak ada air, pengertiannya ada debu. Mungkin ada dalam madhab Hanafi, itu adalah dengan api. Itu kenapa? Karena manusia yang dikotori dengan dosa itu bisa juga dimasukkan surga, tapi setelah dicuci di dalam neraka. Alat pencucinya apa? Bukan air, bukan debu, tapi adalah api neraka. Itu dengan madhab Imam Hanafi, wakil Maliki itu mengatakan api termasuk alat untuk sesuci. Maka bata merah yang dibuat ada campurannya najis, itu kalau sudah dibakar itu suci menurut madhab itu. Nah,
Tapi dalam kitab mazhab Maliki itu kita dua, yaitu air dan debu. Di antaranya itu. Kalau daging itu berlumuran darah, memang kita selalu mencucinya. Sebenarnya memang kalau daging sapi, daging kambing dan unta itu memang cukup kita kalau ada darahnya yang menempel cukup kita lap saja, bisa dengan tisu, bisa dengan kain-kain yang sudah tidak dipakai itu dihilangkan. Kenapa? Nanti darah yang menempel masih ada tersisa itu najis, tetap najis, darah itu tetap najis, tapi ma'fuun anhu, najis yang dimaafun tanpa dicuci. Cuma kadang-kadang kebanyakan dari kita itu gigu, istighfar, bilang gigu, gilo atau apa bahasa Indonesianya gilo? Ya gilo, gigu atau gimana itu. Jadi tetap dicuci dengan air, tidak masalah. Yang penting nanti dalam ikhtiar kita itu sudah bersih, kita lihat tidak terlihat itu sudah dianggap suci. Jadi kalau pernyataannya daging yang dicuci dengan air, karena daging itu isinya serat, katanya tadi serat itu isinya darah, maka daging itu malah menjadi najis. Iku syariate ngono iku. Fitnahnya seperti itu. Jadi tidak benar seperti itu. Yang dibahas bukan dagingnya, tapi darah yang tersisa di daging itu. Kalau daging sudah final, daging tidak dibahas lagi, tapi darah yang menempel. Nah ini makanya mungkin yang mau diceritakan itu seperti itu, kebablas kepada dagingnya, bukan. Coba kita lihat di kitab Nihayatul Zen, juz 1 Shaifah 40, lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi bi ulumid dari. Wa amadamu anapun utawi getel bagi kang keri alalahmi ngatasi daging, wa idhomilan balungi daging, wa aurubilan otot-otote daging minal mudzakkati saking hayawan kang disembelih iku fanajisun mongkon najis ma'fuun kang di ngapura apa anu najis. Jadi najis yang tersisa menempel pada daging, pada otot, pada balung-balungnya hewan yang sudah disembelih itu tetap najis karena darah memang. Tapi ma'fuun anhu, najis yang dimaafkan. Wadali kau teh mengkono ma'fu najis ma'fu iku idza lam yakhtalif nalika ora campur apa bisaen lan suci kama law dubihat kaya dene lamun disembelih apa syatun medus wa putih anti ketok pola daginge syat kata fa baqiya mengko keri alih ngatasi lahem apa farun lapet minat tami sange getih wa in talau wanan senajan dadi malih rupa apa marakut itu bilau nih lan warnani gadam. Setelah daging dipotong, dimasak, terus kuahnya itu berwarna merah seperti darah, tetap itu dimaafkan karena memang najis yang maafkan. Bi khilafi ma berbeda kalian barang lau ikhtarata lan mencampur apa getih bi wari lan getih kalmai kaya dene banyu. Kama yufalu kaya den lakoni kama kaya barang yufalu kang dilakoni apa ma fil baqari dalam sapi alladzi tebak kang disembelih apa bakar fil makhal dalam panggonan al-mu'ad ta al-mu'ad kang dicawasake bitabqiha kanggo nyembelih sapi ming sobil ma'i saking ngilake banyu atau ngesake banyu ale ngatasé bakar li izalati dami krana ngilangi getih nganesangi bakar fa inal baqi mangkene kang keri minadam sang getih Allah ngitake pada sobil ma'i sing ngesake banyu ale ngatasé laham iku la yufara dengan apa lan hudam wa ingkar sampe gede apa bagi likhtilati kalau campure dan ajnabin dan perkara kang liya walau syakala lamun mamang sapa wong fil ikhtilati dalam campure wa adamilan ora ana ikhtilat lam yadurrum ora dadi bahaya apa syak li anal asla kan asali kata haratu suci. Ketika sapi ini disembelih kemudian dagingnya dipotong disiram dengan air, maka darah bekas atau darah yang melekat pada daging itu yang bercampur dengan air itu tidak dimaafkan. Artinya misalnya ada ember dimasuki air, nah kita potongan daging itu kita cuci di situ, terus kita angkat, maka darah yang ada di ember itu bercampur dengan air itu tidak dimaafkan karena sudah bercampur dengan ajnabi, dengan sesuatu yang lain.
sedangkan dagingnya itu adalah suci. Nah, ketika masih ada darah yang menempel di daging itu yang bercampur dengan air, maka itu yang tidak dimaksud. Harus kita cuci sampai bersih, sampai bersih. Nah, ketika itu dilakukan, ini ada darahnya apa tidak, ya kita lihat dengan pandangan i'tidal, pandangan orang yang normal. Kalau sudah tidak ada, lam yadurro, tidak berbahaya, karena anal asla toharo, aslinya adalah suci. Maka yang dibahas itu bukan dagingnya, daging sudah final. Yang dibahas adalah darah yang menempel pada daging. Satu, sudah terjawab. Jadi tidak benar daging yang dicuci dengan air itu dagingnya malah menjadi najis, tidak benar. Yang dibahas adalah darah yang tersisa menempel pada daging tersebut, sedangkan dagingnya tidak bermasalah. Baik, seperti itu. Kemudian yang kedua, daging yang dicuci dengan air akan malah menjadi kuman. Nah ini lek diumbah malah jadi najis. Lek diumbah malah jadi najis. Tidak seperti itu. Jadi tetap kita berusaha mensucikan itu. Kalau orang-orang yang memang tidak tidak jijik, tidak giloan, setelah di sembelih dilap tidak apa-apa. Kalau ada najis yang menempel itu dimaafkan. Artinya dimaafkan itu tetap najis, tapi dimaafkan. Tapi kalau kita mengahli mensucikan sesuatu, rasanya tidak tidak pas kalau tidak dicuci dengan air. Tidak apa-apa. Yang penting harus betul-betul bersih. Nah, betul-betul bersih. Nah ini kalau dicuci malah menjadi kuman, menjadi najis, tidak benar. Kalau dalam sisi medis atau sisi komersil lah, memang daging yang setelah disembelih itu dicuci itu malah menjadi kusam dan menjadi tidak segar. Itu sisi komersil saja. Kalau nanti dicuci terus kena kumannya air yang kita gunakan untuk mensucikan sudah kita pilih air yang bersih, yang sifat-sifatnya tiga itu, launu, warnanya, rasanya, kemudian rupanya, baunya, itu kan sudah kita pilih. Kalau sudah seperti itu namanya air mutlak itu tohir mutahhir, tohirun fi nafsihi mutahhirun li ghairi, suci dalam dirinya sendiri dan bisa mensucikan yang lain. Kalaupun ada yang tidak kasat mata itu Allah yang lebih tahu. Jadi tidak benar daging yang dicuci dengan air malah menjadi kuman, menjadi najis. Daging tidak seperti itu. Yang dibahas tetap adalah adam al-baqi, darah yang tersisa yang menempel badannya. Terus kemudian yang ketiga, onok daging ceblok, caranya apa nujani, disisik, dibuang. Kalau pandangan kami al-fakir mengatakan bukan, kalau ada daging jatuh disisik dibuang, itu menurut kami itu menjadi mubadir. Ya kalau yang jatuh itu sedikit, kalau satu kan karena sudah mubadir walaupun kecil juga tetap mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, mubadir itu ada temannya syaitan. Hemat kami, tetap ikhtiyat kami, kita cuci, bisa kan kita bersih. Kita lihat ada darahnya, jelas darah itu bukan makhluk halus kok, bukan jin, bisa kita lihat, bisa kita hilangkan. Nah, kalaupun sudah kita ikhtiar, kita lihat dengan mata sehat, tidak ada, ya sudah tidak ada, usah terus dipakai mikroskop, pakai pembesar, wah itu terlalu tadqiq, terlalu lembut pakai perkara yang itu malah tidak menjadi ridha Allah. Sudah kita lihat dada ya sudah, jangan kita ragu-ragu aja, sudah itu tetap suci. Ini masih ada enggak ini darah yang bercampur dengan air yang menempel di daging, kita ragu-ragu, itu aja tetap lam yadurro li anal asla atau hara, karena asalnya adalah suci. Kemudian yang selanjutnya, daging digodok dicampur banyu adem jadi najis, mergo daging dicampur banyu adem. Ini yang saya kira mungkin menggelitik pemirsa tadi yang bertanya, karena kebiasaannya begitu. Daging yang sudah dicuci bersih kemudian dimasukkan dalam air dingin terus digodok. Menurut pernyataan tadi seorang ustadz tadi adalah malah jadi najis. Ya tetap kembali pembahasannya, karena menurut beliaunya ini, menurut ustadz ini, daging ini isinya serat isinya getih kalau dicampur banyu adem maka menjadi najis. Tetap bahasan kita
daging adalah final dan daging bukan darah. Nah, seperti itu. Jadi daging yang digodok tidak menjadi najis karena daging ini adalah suci. Yang dibahas adalah najis yang tersisa yang menempel pada daging tersebut. Itu mungkin bisa kita perkuat penjelasannya ini dengan ini ada kitab Majmu' Syarah Muhadzab juz 2 ya, halaman 557. Dikatakan di sini kalau tidak musuhnya far'un utawi iki kono pang-pangan mimma iku setengah saking setengah saking barang taumu kang dadi rata bilan mapal balawa bilai balak adamu tai ketel bagi kang keri alalahmi nempel ing atas daging wa idzu milan balung-balung laham wa qala lan kita saman ulama ta'arrud kang mentoake saman lahu maring menika bab min ashabina saking berapa sahabat kita faqad dzakarahu Abu Yusuf Al-Tha'labi al-mufassir min ashabina wa naqalan jama'atin katsiratin min at-tabi'in annahu la ba'sa bihi wa dalilu al-masyaqqatu fil ihtiraz minhu. Kalau seandainya daging yang kita cuci itu sudah menurut anggapan kita bersih tapi masih ada yang menempel yang tidak bisa dihilangkan, itu ada termasuk mimma ta'umu bil balwa, sesuatu yang sulit dihindari, maka itu disebutkan di sini annahu la ba'sa bi karena al-masyaqqat fil ihtiraz, sulit untuk menghilangkan itu. Kemudian wahakau an Aisyah nyeritakake ing keterangan Aisyah wa Ikrimah wa Tsauri Sufyan Tsauri wa Ibnu Uyainah wa Abu Yusuf wa Yusuf wa Ahmad wa Ishaq wa ghairuhum wa tajat Aisyah wal madhkurun bi qaulillahi ta'ala Dawi ta'ala bismillahirrahmanirrahim illa ayyakuna maitatan aw daman masuha qalu falam yunha mengurati jika apuan kulit damin sekabehane darah bal anil masuh balik sange darah kang milih khosotan halih khusus bahwa yang masuh iku asailu getih kang milih. Jadi kembali ini menambah keterangan saja. Jadi dari beberapa pernyataan tadi kita simpulkan saja. Yang pertama, mencuci daging dengan air itu tidak menjadikan daging itu menjadi najis karena daging itu ya bukan benda cair dan itu juga bukan darah. Kalau pernyataan tadi mengatakan karena daging itu isinya serat isinya itu darah, maka daging yang isinya darah itu kalau dicuci dengan air maka itu menjadikan malah menjadi najis. Nah, itu tidak benar karena daging itu bukan darah al-masfuh atau asail yang mengalir. Jadi yang dibahas bukan dagingnya, daging sudah final jadi darah yang tersisa yang melekat pada dagingnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu silakan yang sudah kadung melihat tayangan itu silakan dipadukan dengan keterangan ini. Insya Allah keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan karena ini keterangan dari para alim ulama sampai menukil dari tabi'in yang ahli tafsir, pakar tafsir, Syekh Abu Ishaq Al-Tha'labi, itu mengatakan seperti itu. Jadi boleh daging itu cuma setelah disembelih dipotong-potong dilap saja, itu boleh saja karena darah yang tersisa itu adalah ma'funan. Ketika kita tidak mahram katanya orang desa biasanya mencucikan dengan air. Kalau cuci dengan bersih itu juga tidak masalah, yang penting bersih sekali. Kita lihat bersih kalau belum kita bersihkan betul. Kalau seandainya sudah bersih, mungkin kita ragu-ragu kok masih ada seperti airnya. Itu keraguan itu lam yadurru. Atau mungkin kalau dalam Majmu' dikatakan mimma ta'umu bihil balwa. Al-masyaqqat fil ihtiraz, sesuatu yang sulit dihindari, sesuatu yang masyaqqat untuk dihindari tidak bisa, maka itu lam yadurru, tidak berbahaya atau tidak menjadikannya najis, tetap dagingnya suci dan halal dikonsumsi. Karena li'anal asla tahar, aslinya adalah suci. Jadi seperti itu para pemirsa, tidak usah apa namanya salah paham
dengan keterangan itu mungkin itu maksudnya benar, tapi ada sedikit agak terlalu mendalam. Yang dibahas adalah ad-dam al-baqi 'ala al-lahmi wa 'idhamihi wa 'uruqihi, darah yang tersisa yang menempel daging pada tulang, pada ototnya, tapi terus kebablas yang diceritakan adalah dagingnya. Terlalu mendalam, bukan ini sudah final, daging itu sudah final. Mungkin terlalu ke medis-medisan, jadi mengutamakan medis sehingga terlalu detail membahas daging itu isinya serat-serat, isinya darah dan sebagainya. Tidak seperti itu, yang dibahas adalah darah yang menempel itu. Jadi dagingnya adalah suci, halal, dan boleh dikonsumsi. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan, mudah-mudahan bisa menjadikan keterangan yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna qad istada'tuka man qara'tu wa ma sami'tu wa ma katabtu wa ma habbtu wa atubu ilayya 'inda hajati ilayhi waj'alhu 'ilman nafi'an mubarakan fihi fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa bi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim min fitani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tamtaliqu biha al-'asub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Wa la minkum akhiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.